Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. Wa fi sunani an-Nasa'i, ing dalem kitab Sunan An-Nasa'i. Jadi Imam An-Nasa'i memiliki kitab kumpulan hadis yang diberi nama Sunan An-Nasa'i. Levelnya di bawah Sahih. Ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abdillah bin Shaddad, saking Abdillah bin Shaddad, an abihi, saking bapake Abdullah bin Shaddad. Qala dawuh sapa Abdullah bin Shaddad, kharaja alaina Rasulullah, kharaja metu alaina ing atase kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Shaddad berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kita. Alaina itu ngatasi kita, itu maksudnya menemui kita. Fi ihda sholatil isya, ing dalem salah suwijine salat, dua salat isya. Ing dalem salah suwijine lorone apa dua salat isya, lorone salat isya. Jadi Rasulullah menemui kita atau keluar menemui kita pada salah satu sholat isya. Wa huwa utawi Nabi iku hamilun, gendong. Nabi itu menggendong. Gendongi bahasa Indonesianya gendong ya. Menggendong siapa? Hasanan, ing Hasan, al Husainan utawa Husain. Jadi saat Nabi menggendong cucunya ini tidak diketahui nama siapa sing bener karena kembar kan. Hasan atau Husain. Kalau anak kembar itu kadang sulit terdeteksi, maka disebut kedua-duanya. Bisa Hasan ya bisa Husain. Fataqaddama mongko maju, kemudian maju, lalu Nabi maju sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu maju, fawadoa mongko nyelehake, meletakkan sapa Nabi hu ing anak atau hu ing Hasan atau Husain ya. Fawadoa mongko meletakkan. Jadi Nabi maju, kemudian meletakkan si Hasan atau Husain karena mau sholat. Orang digendong langsung dia, karena Nabi mau sholat, maka cucunya diletakkan sih, gitu. Bukan gendong Allahu Akbar, tidak bisa. Nabi meletakkan cucunya Hasan atau Husain. Suma kabaro nuli takbir sapa Nabi,
li sholati marang sholat. Kemudian Nabi takbir untuk menunaikan sholat li sholati marang sholat. Fasolah mongko sholat sapa Nabi, lalu Nabi sholat. Fasajada saat sholat kemudian sujud. Fasajada mongko sujud sapa Nabi, lalu Nabi sujud. Baina dhuhranai sholatihi ing tengah-tengahe sholate Nabi. Jadi Nabi itu sujud di tengah-tengah sholatnya. Dhuhranai sholati ing tengah-tengah sholati Nabi, sajdatan kelawan sujud. Jadi sujudnya Nabi tadi ya di tengah-tengahnya dia sujud. Atola mongko memanjangkan dawaake sapa Nabi ha ing sujud. Kemudian Nabi sujud di tengah-tengahnya, Nabi memanjangkan sujudnya atau dengan sujud yang lama, sujud suwe. Nah. Ini mesti ngerti toh, mesti ketebak kan? Sering mendengar bahwa di saat sujud itu Hasan atau Husain itu naik di punggung Nabi. Ya, naik di punggung Nabi. Alasannya apa? Nanti kita akan tahu. Kok Nabi lama sujudnya dinaiki cucunya? Lah kok kenapa? Ya nanti ada. Kenapa kok Nabi lama begitu? Farajatu Qala Abi dawuh sapa Abi bapak ingsun. Berarti tadi Abdullah bin Shaddad, bapake dawuh pada Abdullah bin Shaddad. Qala dawuh sapa Abi bapak ingsun, farafa'tu iki sing dawuh bapake ya. Farafa'tu mongko nuli ngangkat roksi ing kepala ingsun. Maka saya mengangkat kepalaku. Wa idza sabiyu mongko wa idza sabilan dumadaan sapa sobi. Ternyata wa idza sabilan dumadaan utawi anak cilik. Ternyata anak itu gitu ya. Wa idalan ternyata anak itu ala zuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kecil tadi itu di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa lan utawi Nabi, dan Nabi itu sajidun iku sajidun sujud. Dan Nabi itu sujud atau dalam keadaan sujud. Jadi sing lihat siapa melihat ini? Bapake Abdullah bin Shaddad. Farajatu mongko balik sapa ingsun ila sujudi maring sujud. Kemudian saya kembali sujud. Farajatu mongko balik sapa ingsun ila sujudi maring sujud ingsun. Kemudian saya kembali sujud. Falamma qadha mongko tatkalane selesai. Ketika selesai sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari apa? As-sholata ing salat. Ketika Nabi atau Rasulullah telah selesai salat, qala nas, qala ngucap ngomong sapa anasu menungso. Jadi jamaahnya itu saat itu berkata, ya Rasulullah, hei Rasulullah, innaka sajata, sak temane sira iku sajata sujud. Hei Rasul,
Kamu itu sujud, panjenengan sujud baina dhuhranai sholatika ing dalem tengah-tengahe salat sira, ing dalem padha meng tengah-tengahe salat sira. Ya Rasul, engkau sujud di tengah-tengah salat panjenengan sajadatan kelawan sujud atola kang memanjangkan tadi. Ndawakake sapa nabi atol tang ndawakake sapa sira ha ing sujud di tengah-tengah sujud salat panjenengan kamu kok memanjangkan atau sujudmu kok lama wahai Nabi. Kenapa? Hatta dzananna hingga nyono sapa kita sehingga kami mengira nek sujude Nabi iku dawa men lama men ngopo sehingga kami mengira ana sak temene Nabi iku qad hadatsa. Teman-teman, kedadian apa amrun atau terjadi ya teman-teman, terjadi apa amrun perkara. Kami mengira bahwasanya Nabi mengalami suatu perkara, ada sesuatu. Kene ngopo ya Nabi biasanya sujudnya tidak lama, itu kok lama. Nah, ini jamaah bertakon-takon ya. Bertanya-tanya. Au anau yuha ilaika. Au anau tawa sak temene Nabi iku yuha diparingi wahyu atau ilaika marang sira. Au anahu tawa sak temene Nabi iku yuha diberi wahyu ilaika marang sira atau engkau diberi wahyu oleh Allah. Kok sujudnya lama, berarti apa ada sesuatu yang terjadi atau Nabi itu diberi wahyu kok lama. Qalan jawab sapa Nabi. Nabi menjawab, kullu dzalika utawi saben-saben mengkono mau iku lam yakun ora ono. Itu semua tidak akan terjadi. Kullu dzalika saben-saben mengkono lam yakun ora terjadi. Semuanya itu tidak akan terjadi. Walakin lan angin tetapine ibni anak ingsun. Di sini cucu ya. Anak diartikan cucu. Akan tetapi cucuku irtahala, naik. Akan tetapi cucuku Hasan atau Husain tadi naik irtahala. Ni marang ingsun, naik ke pundakku. Punggung ya, punggungku. Fakaritu mongko ora seneng sapa ingsun. Maka saya tidak suka an uajila ing yen to gawe cepet. Saya tidak suka untuk segerakan itu, mempercepat ia turun, mempercepat turun hu ing Hasan atau Husain, mempercepat Hasan atau Husain turun. Hatta yaqdiya hingga apa ini menyelesaikan, hatta yaqdiya hingga menyelesaikan sopo Hasan atau Husain hajatahu ing keperluane Hasan Husain. Oh, ternyata alasannya apa? Nabi itu tidak suka kalau sujudnya itu segera bangun atau segera langsung bangkit sampai Hasan atau Husain tuntas atau selesai dari hajatnya atau keperluannya. Jadi kan pas sujud ini kan anak kan kayak terbang gitu kan. Oh enak naik unta atau naik sapi gitu kan. Ya. Sampai sekira Hasan atau Husain cukup
merasa sudah enak bisa naik punggungnya Nabi atau mbahnya, kok dirasa cukup, maka Nabi bangkit dari sujudnya. Artinya apa? Artinya menandakan bahwa Nabi itu sangat cinta pada cucu-cucunya meskipun dalam keadaan sholat. Ini sampai suatu saat punya anakmu kecil kayak di siapa lagi? Di Kilang atau di Elja dulu juga naik gitu. Ini kadang ya tak kese lagi diangkat gitu kan. Ini nggak mungkin anak itu di atas punggung Nabi 1 jam, ini nggak mungkin. Wah lempok gitu sih. Pokoknya nggak lama terus dia turun, ngenik sujudnya naik lagi gitu ya. Aja mau ngene mah geledak apa kepalanya terbentur. Nek kena otak belakangnya malah bahaya. Tapi nek sudah diberitahu, Dik, nek sholat jangan naik ya. Bubuk di samping atau di depan gitu. Itulah apa gambaran cinta dan kasih sayang Nabi pada cucu-cucunya. Begitu. Sampai dikira kok lama kok Nabi terjadi sesuatu apa? Mendapatkan wahyu. Ternyata memang Nabi tidak suka untuk mempercepat sujudnya karena atau sampai pada si Hasan atau Husain tuntas dari keperluannya atau keinginannya. Satu paragraf lagi. Wa fi sahih Muslim. Lan ing dalam kitab sahih Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi iku yarfaku lemah lembut. Bahwasanya Nabi itu berlemah lembut biman ing wong atau kelawan wong terhadap orang akhta akan keliru kang salah sapa wong, lemah lembut terhadap orang yang salah. Haitsu takalama, orang yang salah ketika ada seseorang atau ketika ia berbicara. Haitsu takalama sekerine ngomong sapa wong asna'a sholati ing tengah-tengahe salat. Lemah lembut terhadap orang yang salah karena ia berbicara di tengah-tengah sholat. Kayak anak-anak ngono kuwi. Wah sholat rame dhewe gitu enggak ya? Nek wong tua-tua wae enggak mungkin. Kalau mungkin ya memang baru latihan sholat mungkin. Bagaimana respon Nabi? Famakana mongko ora ana sapa nabi iku yastumu mencaci maki. Maka Nabi itu tidak mencaci maki hu ing wong. Maka Nabi sama sekali tidak mencaci maki padanya atau terhadapnya. Bal yursidu balik menehi petunjuk sapa Nabi hu ing wong. Bahkan Nabi memberikan petunjuk kepadanya ilama maring perkara wa yoma. Bahkan Nabi memberikan petunjuk kepadanya kepada yang lebih baik atau kepada sesuatu yang baik. Wa yoma iku asolahu kebaikan kepada sesuatu yang baik atau mengarah pada kebaikan. Sampai ini syukuran. Nek awake dhewe paling ngomong nesu-nesu gitu ya. Itu kadang nesu itu ya bagian sayang kita. Kadang anak itu kalau nggak dimarahi itu ya dilewer. Walah, sak kowe enake dhewe. Ini kayak tadi Mas apa kae? Mas Miza nih sama Mas Zaki. Satunya mana, Mas? Temanmu mana? Mas Zaki mana?
Pulang. Wah, itu ada. Ya. Itu anak-anak kadang memang perlu ketegasan ya. Kalau dimenang wae malah mulai nanti kita nggak enak sendiri. Nah, sayang itu terkadang bisa diaplikasikan dengan ucapan ketegasan, dengan kadang juga diam, kadang dengan omongan yang memberikan petunjuk. Mono enggak? An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, saking Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Qala dawuh sapa Muawiyah, baina ana usolli, ing dalem antarane salat sapa ingsun, ketika saya salat. Baina ana usolli, ing dalem antarane salat sapa ingsun, ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, serta Nabi Muhammad Rasulullah. Id atosa, id atosa, dumadaan tiba-tiba bersin, washing sapa rajulun, wong lanang atau jamaah, minal qaumi, saking kaum. Tiba-tiba ada jamaah laki-laki yang bersin, washing. Fakultu maka ngucap sapa ingsun, yarhamukallah. Jadi pas sholat kuwi ada sing washing, terus jamaah satu yarhamukallah. Ngomong yarhamukallah itu masih dalam keadaan sholat. Faroma mongko padha melempar ni marang ingsun sapa al-qaum, kemudian kaum atau jamaah yang lain itu melempar pada saya. Melempar apa ki? Bi absarihim, kelawan piro-piro peningal itu mata, penglihatane kaum. Kemudian ia melotot padaku, ngono. Nek gampang kan? Nek melempar apa nih? Penglihatan itu maksudnya ya melototiku. Kemudian jamaah yang lain melototiku. Fakultu, gimana? Ngucap sapa ingsun. Jadi setelah sholat tadi, sapa bersin ya. Jamaah itu ndelok orang tadi yang bilang ya hamukallah. Fakultu, ngucap sapa ingsun, kemudian saya berkata, wa thuqla ummiyah, wa thuqla ummiyah, pulang sendiri. Wa iki bahasane agak aneh ya. Wa thuqla ummiyah, nek langsung diartike, ibuku kehilangan anakku. Ibuku kehilangan anaknya. Tulis bahasa Indonesia karena iki enggak model bahasa sing fusha ya. Masa'nukum Masyanukum apa to gerangan sira, apa itu gerangan itu Masyanukum apa to gerangan sira atau keadaan sira, tangguruna padha ningali sapa sira apa gerangan, kalian melihat ilaya marang ingsun, kalian melihatku,
Faja'alu mongko ndadekake sapa kaum yadribuna padha mukul sapa kaum. Apa gerangan kalian semua melihatku seperti itu? Kemudian mereka semua mulai memukul. Yadribuna padha mukul biaidihim kelawan pira-pira tangane kaum. Memukul dengan tangannya ala afkhadhihim ing atase pira-pira pahane kaum. Ini dipukul begini, Mbak. Ya. Masih kemerokok itu loh. Bawa sholat ngomong ya kamu kaulah itu. Falamma ra'aituhum mongko tatkala ningali sapa ingsun ketika saya melihat mereka atau jamaah tadi kaum iku yusammitunani padha ngongkon meneng ni marang ingsun. Ketika saya melihat mereka menyuruhku diam. Yusammitu ngangkon meneng sapa kaum ni ing ingsun. Mereka menyuruhku diam. Lakini yang tetapi nih ingsun iku sakatu meneng sapa ingsun, akan tetapi saya diam atau ikut diam atau apa tadi mengikuti perintah kaum tadi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko tatkalane salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babi abi mongko demi bapak ingsun wa ya bapak ingsun demi bapakku wa umi lan ibu ingsun demi bapak dan ibuku. Maro itu ora ningali sapa ingsun mu'aliman ing guru. Saya tidak melihat seorang guru. Nah, ini perlu. Seorang pendidik seperti kita. Kita semua pendidik lah ya. Jurusan apa? Prodimu dakwah ya pendidik. Bahasa Inggris ya pendidik. Ekonomi ya semuanya pendidik. Saya tidak melihat seorang guru qabla sebelum guru. Saya tidak melihat seorang guru sebelumnya wala ba'daulan ora sakwise guru. Saya tidak melihat guru sebelumnya atau sesudahnya. Asana kang luwih bagus apane takliman pengajarane. Saya tidak melihat seorang guru baik sebelum maupun sesudah yang lebih baik mengajarnya minhu tenimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan ajarannya Nabi. Fa wallahi mongko demi Allah maka haro ora menghardik ni ing ingsun sapa nabi ya. Maka haro ora menghardik itu ndak ya bisa memarahi, bisa tidak menghardik sapa nabi. Demi Allah nabi sama sekali tidak menghardikku. Wala darabalan ora memukul ni marang ingsun, tidak juga memukulku. Nabi tidak pernah menghardik memukulku. Wala syatamalan ora mencaci maki ni ingsun tidak pernah mencaci maki padaku. Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna hadhi sholata dawe Nabi setelah sholat tadi melihat apa tadi laporan dari seseorang tadi yang dimarahi dan oleh jamaah yang lain. Inna hadhi sholat sak temene ikilah sholat iku la yasluhu ora patut. Sesungguhnya sholat itu tidak pantas. Di dalamnya ada sesuatu fiha ing dalam sholat
apa sayun suwiji-wiji min kalamina saking omongane manungsa. Bahwa salat ini itu tidak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Innama huwa angin mestine ka ucapane manungsa. Sesungguhnya ucapan yang pantas itu hanya apa? At-tasbihu. Tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini yarhamukallah itu tidak pantas. Atau ucapan yang lain. Wah, salwa dalem lho. Dalem mau pas salat ya gak oleh. Meneng hai. Wa takbir lah, takbir. Allahu akbar. Wa qiraatul Quran lan maca Al-Qur'an. Selain itu tidak pantas, tidak layak untuk diucapkan selain tadi tasbih, takbir dan qiraatul Quran.